Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Plot Misteri. Video kali ini ada sebuah cerita dari tulisan Levinka berjudul Sosok Mengerikan dalam Cermin. Hari itu, aku berdiri di depan sebuah gerbang besi hitam yang nampak kuno namun megah. Matahari terik di atas kepala. Tapi anehnya, udara di sekitar sini terasa lebih dingin. Aku menghela nafas panjang, menatap rumah besar di balik gerbang itu. Rumah itu terlihat tua, dengan arsitektur kolonial yang megah, namun memancarkan aura yang membuat bulu kuduk berdiri. Pintu besar berwarna coklat gelap, dan jendela-jendela tinggi dengan tirai putih yang sedikit menguning, tampak menghiasi di bagian dalam bangunan itu. Ya Allah, kok tempatnya kelihatan agak serem ya? Gumamku sambil melangkah mendekati pintu gerbang. Aku mengetuk perlahan, mencoba memastikan bahwa suara ketukanku cukup terdengar di dalam. Dalam beberapa detik, seorang pria parubaya muncul dari dalam. Wajahnya nampak ramah, dengan sorot mata yang tajam. "Bu Lilis ya?" Tanyanya tanpa basa-basi. "Iya Pak, saya Bu Lilis," jawabku sedikit tergagap. Pria itu tidak banyak bicara, hanya mengangguk dan mempersilahkanku masuk. Gerbang itu berderit pelan saat dibuka. Suaranya seolah mengingatkan pada film-film horor yang sering aku tonton di televisi. "Nama saya Pak Harjo, saya yang mengurus rumah ini. Nanti Ibu akan bertemu dengan Pak Darmawan, pemilik rumah," jelasnya dengan nada datar nyaris tanpa ekspresi. Aku hanya mengangguk sambil mengikuti langkahnya yang mantap menuju pintu utama. Aku menoleh ke sekeliling halaman. Taman di sekitar rumah itu sangat luas, tapi penuh dengan semak-semak yang tumbuh liar dan pohon-pohon tua yang menjulang tinggi. Bunga-bunga yang seharusnya memperindah taman justru terlihat layu, seolah-olah tidak pernah dirawat. Sayang sekali, bunga-bunganya dibiarkan begitu saja. Padahal jika dirawat pasti akan memperindah pemandangan di taman itu. Setelah melewati beberapa langkah, akhirnya kami sampai di pintu utama. Pak Harjo mengetuk 3 kali sebelum seorang wanita muda membuka pintu dari dalam. Wajahnya cantik, namun ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatku tidak bisa langsung mempercayainya. Wanita itu tersenyum tipis, tapi entah mengapa, senyumannya terasa sedikit aneh. Entah mengapa, atau jangan-jangan itu semua hanya firasatku saja. "Selamat datang Bu Lilis, saya Santi, asisten pribadi Bapak Darmawan. Silakan masuk," ucapnya ramah. Aku tersenyum balik, meskipun ada rasa was-was yang belum juga hilang dari dalam hati. Aku mengikuti mereka masuk ke dalam rumah. Begitu melewati pintu, hawa dingin semakin terasa. Ruangan di dalam rumah itu luas, dengan lantai marmer yang mengkilap dan perabotan antik yang menghiasi setiap sudut. Namun yang paling mencuri perhatianku adalah lukisan-lukisan besar tergantung sepanjang dinding lorong. Lukisan itu menampilkan potret keluarga yang nampaknya sudah tinggal di rumah itu sejak lama. Tapi wajah-wajah dalam lukisan itu membuatku merasa seolah-olah sedang diawasi. "Ayo saya antar ke kamar Ibu dulu. Setelah itu nanti bisa bertemu Pak Darmawan," ujar Santi. Masih dengan senyumnya yang tipis, aku mengikuti naik ke lantai 2, melewati tangga kayu yang terdengar berderit setiap kali diinjak. Setibanya di lantai 2, kami berhenti di depan sebuah pintu kayu besar. Santi membuka pintu itu, memperlihatkan sebuah kamar yang cukup besar dengan tempat tidur yang nampak nyaman di tengahnya. Di sudut kamar ada sebuah cermin besar yang berdiri tegak di dekat jendela. "Ini kamar Ibu. Kalau butuh apa-apa, kamar saya ada di sebelah. Jangan ragu-ragu ya Bu," kata Santi sebelum pergi meninggalkanku sendirian di kamar itu. Aku melangkah masuk, meletakkan tas di atas tempat tidur. Meski kamarnya nampak nyaman, ada sesuatu yang membuatku tidak nyaman. Mataku tentunya tertuju pada cermin besar di sudut ruangan. Cermin itu tampak biasa saja, tapi ada sesuatu tentang pantulannya yang membuatku merasa aneh. Seolah-olah bayanganku di cermin itu nampak sedikit berbeda dari kenyataan, seperti bergoyang-goyang sendiri. Aku berusaha mengabaikan perasaan itu dan mulai membereskan barang-barangku. Namun baru beberapa menit berlalu, aku mendengar suara ketukan di pintu. Aku berjalan menuju pintu dan membukanya. Di sana, berdiri seorang pria muda dengan wajah kaku dan ekspresi yang datar. "Selamat sore Bu Lilis, saya Rahmat. Saya supir di rumah ini," ujarnya singkat. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi,
Hanya tatapan dingin yang membuatku sedikit merinding. "Oh, selamat sore Pak Rahmat," jawabku sambil memaksakan senyum. Rahmat hanya mengangguk lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. "Hah? Maksudnya apa? Datang hanya untuk mengenalkan diri lalu pergi begitu saja? Kenapa orang-orang di sini aneh ya?" Gumamku seorang diri. Aku menutup pintu dan menghela nafas panjang. Semakin banyak orang di rumah ini kutemui, semakin besar rasa tidak nyaman yang kurasakan. Malam itu, setelah makan malam bersama Pak Harjo dan Santi, aku pun kembali ke kamar. Cermin besar itu masih mengganggu pikiranku, jadi aku memutuskan untuk menutupnya dengan kain yang aku temukan di dalam lemari. Aku berharap setelah menutup cermin itu, perasaan aneh ini akan hilang. Namun ketika aku mencoba tidur, suara ketukan pelan kembali terdengar. Kali ini bukan dari pintu, melainkan dari arah cermin. Jantungku berdetak kencang. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasiku saja, tapi suara itu terus berulang, seolah-olah ada seseorang yang mencoba keluar dari balik cermin. Aku menggenggam selimut erat-erat, mencoba menenangkan diri. "Ini cuma perasaanmu aja, Lis. Kamu pasti capek," bisikku pada diriku sendiri. Namun dalam hati, aku tahu ini bukan sekedar imajinasi. Ada sesuatu yang salah dengan rumah ini, dengan cermin itu, dan aku merasa ada suatu misteri yang terpendam di rumah ini. Pagi harinya aku terbangun dengan perasaan berat di dada. Malam itu meskipun aku berusaha tidur, suara ketukan dari arah cermin tidak pernah benar-benar hilang dari kepalaku. Aku bangun lebih awal dan berusaha melupakan apa yang terjadi. Mungkin itu hanya akibat kelelahan. Bagaimanapun ini hari pertamaku kerja di rumah besar ini. Aku tidak ingin membuat masalah di hari-hari awal. Aku menuruni tangga dan langsung menuju dapur. Santi sudah ada di sana sedang menyiapkan sarapan. Ia nampak sangat sibuk, tapi wajahnya terlihat begitu lesu. Matanya sayu, seperti kurang tidur. Aku menghampirinya, mencoba membuka pembicaraan. "Santi, kamu gak apa-apa? Kelihatannya kamu kurang tidur," tanyaku berusaha ramah. Santi menoleh sekilas ke arahku lalu tersenyum tipis. "Ah, gak apa-apa Bu, memang begini kok, sudah terbiasa," jawabnya. Namun aku bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan di balik senyumnya. Rasa lelah di matanya nampak lebih dalam daripada sekedar kurang tidur. Tapi seolah rasa gugup, takut, tak nyaman, atau apapun itu. "Apa kamu semalaman gak bisa tidur juga?" tanyaku lagi mencoba mencari tahu. Dia menghela nafas sebelum menjawab. "Memang kadang-kadang Bu, di rumah ini kadang-kadang ada suara-suara aneh yang bikin susah tidur." Tatapannya sedikit berubah, lebih serius. Aku menangkap kekhawatiran dalam ucapannya, tapi Santi buru-buru menunduk, kembali fokus pada pekerjaannya. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi langkah kaki terdengar dari arah tangga. Pak Harjo masuk ke dapur dengan wajah yang selalu dingin, membuat suasana jadi canggung. Aku memilih diam dan membantu Santi menyiapkan meja makan. Sarapan pagi berlangsung dengan suasana yang sangat amat tidak nyaman. Santi dan Pak Harjo duduk bersamaku di meja, tapi tidak ada obrolan sama sekali. Hanya bunyi sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Aku merasa janggal dengan suasana ini. Tapi aku berusaha mengalihkan perhatianku. Tiba-tiba, Rahmat datang dengan langkah cepat. Wajahnya nampak panik. "Pak Harjo, mobilnya lagi bermasalah," ucapnya sambil melirikku sekilas. Pak Harjo mengernyitkan dahi, lalu bangkit dari kursi tanpa bicara sepatah kata pun. Dia mengikuti Rahmat keluar dari rumah, sementara aku dan Santi ditinggal di dalam. "Mobil bermasalah?" tanyaku pada Santi berusaha memecah keheningan. Santi mengangkat bahu. "Sering begitu. Rahmat memang selalu bermasalah dengan mobil. Dia supir di sini, tapi entah kenapa mobil sering mogok kalau dia yang pegang." Ada nada sindiran dalam ucapan Santi, membuatku penasaran. "Maksud kamu apa? Memangnya ada yang salah dengan Rahmat?" Santi mendekatkan diri dan bicara pelan. "Rahmat itu aneh Bu. Setiap kali dia bawa mobil pasti ada saja yang rusak. Bukan sekali dua kali, hampir setiap hari. Padahal kalau Pak Harjo yang bawa mobil gak pernah tuh ada masalah. Aku gak ngerti, tapi sepertinya ada sesuatu yang bikin mobil itu gak suka sama Rahmat deh." Aku berpikir mungkin Rahmat suka sedikit ugal-ugalan saat mengendarai mobil, sehingga menyebabkan mobil yang dikendarainya sering rusak. Mungkin dia nyetirnya suka ugal-ugalan ya, gak mau pelan kalau di jalan gitu, ujarku. Santi tak menjawab, dia hanya tersenyum, namun senyumannya hanya di bibir saja, membuat ekspresinya terlihat aneh. Aku semakin yakin bahwa rumah ini memang menyimpan banyak misteri. Santi nampaknya tahu lebih banyak, tapi enggan berbicara lebih lanjut.
Aku memutuskan untuk tidak mendesaknya, setidaknya untuk saat ini. Setelah sarapan, aku kembali ke kamarku. Aku menatap cermin besar di sudut ruangan. Kain penutupnya masih terpasang rapat. Perasaan aneh dari malam sebelumnya belum sepenuhnya hilang, tapi aku mencoba menepisnya. Gak ada apa-apa di sini, gumamku berusaha menenangkan diri. Namun saat aku hendak melanjutkan aktivitas, pintu kamarku diketuk. Aku membukanya, dan di sana berdiri Pak Harjo dengan ekspresi yang tak terbaca. "Bu Lilis, nanti siang Pak Darmawan ingin bertemu. Tolong siapkan diri," katanya tanpa basa-basi lalu pergi sebelum aku menjawab. Pertemuan dengan Pak Darmawan adalah salah satu hal yang aku tunggu-tunggu. Selama di rumah ini aku hanya mendengar namanya disebut-sebut, tapi belum pernah melihatnya secara langsung. Ada sesuatu tentang Pak Darmawan yang membuatku penasaran. Entah kenapa, semua orang di rumah ini nampak berhati-hati setiap kali namanya disebut. Saat aku hendak kembali ke kamarku, langkah kaki Rahmat terdengar dari arah tangga. Wajahnya nampak tegang dan aku bisa melihat ada sedikit keringat di dahinya. Tanpa banyak bicara, dia berjalan melewatiku dan langsung menuju kamar di ujung lorong yang ku ketahui adalah kamarnya. Ada sesuatu yang menggangguku tentang Rahmat. Sejak pertama kali bertemu, dia selalu nampak gugup, seolah-olah ada sesuatu yang menghantuinya. Aku mendengar beberapa keluhan dari Santi tentang mobil yang selalu rusak setiap kali Rahmat mengemudikannya. Tapi aku merasa masalahnya lebih dari itu. Aku pun mulai berpikir buruk. Jangan-jangan Rahmat sering menukar onderdil mobil yang bagus dengan kualitas yang rendah demi bisa mendapat keuntungan. Tak lama setelah Rahmat masuk ke kamarnya, aku mendengar suara benda jatuh di dalam. Aku bergegas menuju pintu kamarnya dan mengetuk pelan. "Rahmat, kamu gak apa-apa?" Tanyaku mencoba mendengar jawaban dari dalam. Tidak ada balasan. Suara di dalam justru makin intens, seolah-olah ada seseorang yang meronta-ronta. Aku panik, tapi sebelum aku bisa mengetuk lebih keras, pintu terbuka dengan cepat. Rahmat berdiri di sana, napasnya tersengal-sengal dan wajahnya nampak pucat. Aku gak apa-apa, Bu," katanya dengan suara bergetar. Namun tatapan matanya menunjukkan kebalikannya. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi Rahmat dengan cepat menutup pintunya. Aku berdiri terpaku di depan kamarnya selama beberapa saat sebelum memutuskan untuk kembali ke kamarku. Pikiranku berkecamuk, mencoba menghubungkan semua hal aneh yang terjadi di rumah ini. Malam mulai tiba, dan aku bersiap untuk bertemu dengan Pak Darmawan. Namun di dalam hati aku tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan Rahmat. Bukan hanya mobil yang selalu bermasalah, tapi nampaknya ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Atau mungkin dia sedang menyembunyikan sesuatu. Aku hanya berharap apapun itu tidak akan menyeretku ke dalam masalah. Malam itu setelah berjam-jam menunggu, akhirnya dipanggillah aku untuk bertemu Pak Darmawan. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Ada sesuatu tentang sosok ini yang membuat bulu kuduku meremang, meskipun aku belum pernah melihatnya. Seluruh rumah nampak sunyi saat aku berjalan menuju ruang tamu besar di mana pertemuan akan berlangsung. Aku membuka pintu dengan pelan, dan di sana, di sudut ruangan, duduklah Pak Darmawan. Sosoknya lebih tua dari yang kubayangkan, dengan rambut sebagian besar sudah memutih. Wajahnya penuh dengan keriput, namun matanya tajam, menatapku dengan intens dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Di sebelahnya, berdiri seorang wanita berusia sekitar 30 tahun yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Wajahnya dingin, bahkan lebih dari Pak Darmawan. "Selamat malam, Pak," sapaku, mencoba terlihat sopan meskipun perasaanku bercampur aduk. Pak Darmawan tidak langsung menjawab, ia hanya menatapku selama beberapa saat, seolah-olah sedang menilaimu dari ujung kepala hingga kaki. Aku merasa sedikit tidak nyaman, namun berusaha tetap tenang. "Apa yang membuatmu datang bekerja di rumah ini, Bu Lilis?" Tanyanya tiba-tiba dengan suara serak namun tegas. Aku sedikit terkejut dengan pertanyaannya. Saya butuh pekerjaan, Pak. Saya dengar rumah ini membutuhkan bantuan dan..." "Saya tidak tanya alasan umum," potongnya, tajam. "Apa yang membuatmu memilih tempat ini?" Sekali lagi aku terdiam, suasana menjadi semakin aneh. Wanita di sampingnya terus menatapku dengan tatapan dingin, seolah-olah ingin mengukur reaksiku. "Saya tidak punya pilihan lain, Pak, dan rumah ini besar. Saya pikir pekerjaannya akan sesuai dengan kemampuan saya," jawabku sejujurnya. Pak Darmawan menyerengai tipis. "Baiklah,
Selamat bekerja di sini. Tugas kamu hanya mencuci dan membersihkan rumah. Tapi ingat, ada aturan yang harus kamu patuhi. Jangan pernah bertanya hal yang bukan urusanmu. Jangan ganggu apa yang seharusnya tidak kamu ganggu. Kata-kata itu terasa seperti peringatan. Ada sesuatu yang tersirat dari ucapannya yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku hanya bisa mengangguk dan tersenyum, kaku. Meskipun sebenarnya aku sama sekali tidak paham sepenuhnya dengan apa yang Pak Darmawan maksud. Wanita di sampingnya yang kini kuperhatikan lebih seksama tampak seperti sosok yang misterius. Pakaiannya sederhana, namun sorot matanya tajam dan meneliti. Siapa dia? Aku ingin bertanya, tapi situasi ini membuatku berpikir ulang. Ada aturan yang di rumah ini yang harus diikuti. Malam semakin larut dan aku kembali ke kamarku. Suasana rumah yang tadinya sudah aneh kini terasa makin mencekam setelah pertemuan itu. Pikiranku tentang peringatan Pak Darmawan terus berputar-putar di kepalaku. Jangan mengganggu apa yang tidak boleh diganggu. Apa maksudnya? Sambil berbaring di tempat tidur, mataku tertuju kembali pada cermin besar di sudut kamar. Sejak pertama kali melihatnya, aku merasa ada sesuatu yang janggal dengan benda itu. Kain penutup yang membungkusnya kini nampak lebih menyeramkan, seperti menyembunyikan sesuatu di baliknya. Entah kenapa, perasaanku tidak enak setiap kali menatap cermin itu. Seolah-olah ada sesuatu yang hidup di dalamnya menunggu untuk keluar. Tiba-tiba, suara ketukan kembali terdengar. Sama seperti malam sebelumnya, bunyinya datang dari arah cermin. Kali ini lebih keras, lebih jelas. Aku merasa merinding di sekujur tubuh. Ketukan itu makin kencang, membuat jantungku berdegup kencang. Aku mencoba mengabaikannya, berharap suara itu hanya ada di kepalaku. Namun ketukan itu semakin mendesak, seolah-olah ada seseorang yang terjebak di balik cermin dan ingin keluar. Ini cuma halusinasi, bisikku pada diri sendiri, berusaha menenangkan diri. Namun suara ketukan itu tidak juga berhenti. Napasku makin berat dan tanpa sadar aku berjalan mendekati cermin. Kain penutup cermin bergoyang pelan, seolah-olah ada sesuatu di baliknya yang menggerakkannya. Tanganku terangkat, hampir menyentuh kain itu. Namun, sebelum aku benar-benar menyentuhnya, suara ketukan itu berhenti. Aku terdiam, bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Dengan napas terengah-engah, aku mundur perlahan dan duduk kembali di tempat tidur. Kain itu kini diam, tidak bergerak sedikit pun. Tapi aku tahu, apapun yang ada di baliknya belum benar-benar pergi. Keesokan paginya, aku menemui Santi di dapur lagi. Wajahnya nampak semakin kusut. Matanya lebih cekung dari kemarin dan suaranya terdengar lelah. Santi, kamu kelihatan gak sehat ya? Kamu gak tidur lagi semalaman? Tanyaku penuh perhatian. Santi hanya mengangguk pelan. Ya bu, di rumah ini tidurnya jarang nyenyak. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi Santi nampaknya enggan berbicara lebih jauh. Dia melanjutkan pekerjaannya tanpa banyak bicara, meninggalkan kesan bahwa ada lebih banyak hal yang ia sembunyikan. Di sisi lain, Rahmat terlihat semakin gelisah. Beberapa kali aku melihatnya bolak-balik di depan kamar sambil berbisik sendirian. Setiap kali dia bertemu denganku, wajahnya pucat seperti orang baru saja melihat hantu. Rahmat, kamu gak apa-apa? Tanyaku saat melihatnya berdiri di lorong dengan tangan gemetar. Rahmat menoleh perlahan, tatapan matanya tampak kosong. Aku gak bisa tidur bu tiap malam. Ada sesuatu yang datang. Mobil itu gak pernah mau nurut kalau aku yang pegang. Seolah seperti melawan. Aku menelan ludah, merasa sesuatu yang lebih aneh sedang terjadi. Bukan hanya cermin di kamarku, tapi ada banyak kejanggalan di rumah ini yang saling berkait. Rahmat dan mobil itu, ketukan dari cermin, dan Santi yang nampak selalu kelelahan. Semuanya terasa semakin aneh dan tak masuk akal. Namun aku tahu satu hal pasti, rumah ini bukan rumah biasa. Dan mungkin aku telah masuk ke dalam sebuah tempat penuh misteri yang seharusnya tidak aku ungkap. Aku mulai merasa bahwa semua orang di rumah ini menyimpan sesuatu. Pak Darmawan dengan tatapan tajamnya, wanita misterius yang selalu mengawasinya, Santi dengan kegelisahannya yang kian hari kian parah, dan Rahmat yang terus diganggu oleh hal-hal aneh di garasi. Ada sesuatu di rumah ini, sesuatu yang mungkin berbahaya, tapi aku masih belum bisa memastikannya. Malam itu aku duduk di atas tempat tidur sambil memandangi cermin di sudut kamar. Tidak ada ketukan malam ini. Cermin itu diam, seolah tidak ada apa-apa di baliknya.
Namun entah mengapa, perasaanku tidak bisa tenang. Aku merasa ada sesuatu yang mengawasi, menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Pikiranku melayang pada Santi. Pagi tadi dia terlihat lebih buruk dari biasanya, dengan wajah pucat dan mata cekung. Dia bahkan tidak sempat menyapa seperti biasa. Ketika aku tanya apa yang terjadi, dia hanya menggeleng dan terus bekerja seperti robot, seolah takut untuk berbicara. Ada sesuatu yang salah, tapi dia tidak mau atau tidak bisa mengatakannya. Sementara itu, Rahmat nampak semakin tidak stabil. Beberapa kali aku melihatnya berbisik sendiri saat berjalan melewati lorong. Dia sering menghindar saat aku mencoba mengajaknya bicara. Hal ini semakin membuatku curiga bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Aku memutuskan untuk bicara dengan Rahmat. Mungkin dia tahu sesuatu tentang rumah ini, sesuatu yang bisa menjelaskan kejadian aneh yang terus terjadi. Malam itu, setelah memastikan semua pekerjaan selesai, aku mendekatinya di garasi. Rahmat sedang membersihkan mobil hitam besar milik Pak Darmawan, tapi gerakannya terlihat kaku dan gugup. "Rahmat, kamu lagi sibuk ya? Kita perlu bicara," kataku mencoba menjaga suaraku tetap tenang. Rahmat menoleh cepat, ekspresi wajahnya tegang. "Tentang apa, Bu?" tanyanya, nadanya terdengar defensif. Aku melangkah lebih dekat memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. "Ada yang aneh di rumah ini kan? Kamu juga merasakannya kan?" Rahmat menunduk, menatap kakinya. "Saya nggak tahu, Bu. Saya cuma kerja di sini. Nggak mau ikut campur urusan yang bukan hak saya." "Tapi kamu kelihatan nggak tenang, Rahmat," lanjutku. "Ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Kalau kamu tahu sesuatu, lebih baik kamu cerita sebelum semuanya jadi lebih buruk." Rahmat menghela nafas panjang. Tangannya gemetar saat dia mengelap kaca mobil. "Bu, saya udah lama kerja di sini. Tapi akhir-akhir ini mobil ini ada yang salah. Setiap kali saya nyetir, ada yang aneh. Rasanya kayak ada orang lain di dalam mobil yang seakan juga ikut mengendalikan mobil ini. Tapi gak ada siapa-siapa. Pernah suatu ketika saat saya hendak pergi ke bengkel untuk memeriksakan kondisi mesinnya. Saat itu saya sedang berada di persimpangan. Saya menunggu lampu menyala hijau. Namun tiba-tiba mobil melaju kencang tanpa bisa saya kendalikan. Pedal gas seolah ada yang menginjaknya. Beruntung saat itu posisi saya ada di paling depan. Sekuat tenaga saya mengendalikan mobil dan akhirnya berhasil menginjak rem sebelum saya dan orang lain celaka, terang Rahmat sedikit berbisik. "Seolah ada yang menginjaknya. Maksudmu apa?" tanyaku. "Saya nggak tahu, Bu," jawab Rahmat dengan suara rendah. "Tiap kali saya ada di garasi sendirian, saya dengar suara-suara, kayak bisikan atau apa, tapi saya nggak bisa ngerti mereka bilang apa. Terus malam-malam, saya sering mimpi buruk tentang mobil ini. Seolah-olah ada yang nyetir mobil ini ke tempat gelap, tapi saya nggak tahu siapa yang di belakang kemudi." Aku terdiam sejenak, mencerna apa yang dikatakan Rahmat. Ini benar-benar sangat aneh. Akan sangat menakutkan jika suatu saat aku disuruh untuk belanja dan diantar Rahmat menggunakan mobil itu. Ternyata aku tidak hanya harus berurusan dengan cermin misterius di kamarku, tapi juga mobil yang sepertinya dikendalikan oleh kekuatan yang tak terlihat. Santi juga nampak nggak tenang ya. Lanjutku mencoba menggali lebih dalam. Dia bilang dia tidak bisa tidur nyenyak di rumah ini. "Apa kamu tahu kenapa?" Rahmat terdiam sejenak lalu mengangguk pelan. "Bu Santi, dia pernah cerita ke saya. Katanya tiap malam ada suara-suara yang dia dengar dari lantai atas. Kayak orang berjalan gitu. Tapi kalau dicek nggak ada siapa-siapa. Kadang dia dengar suara tangisan, tapi nggak jelas asalnya dari mana." Aku merasa darahku berdesir. Suara-suara dari lantai atas. Tangisan. Apa ini semua ada hubungannya dengan cermin di kamarku? Tapi yang paling parah, lanjut Rahmat dengan suara bergetar. Pak Darmawan pernah marah besar sama Bu Santi karena dia hampir buka cermin yang ada di kamarnya. Aku langsung teringat cermin besar di kamarku. Cermin yang selalu kututupi kain karena firasat buruk yang menyelimutinya. "Kenapa Pak Darmawan melarang Santi membuka cermin itu?" tanyaku berusaha tidak panik. "Saya nggak tahu, Bu," jawab Rahmat. "Tapi sejak kejadian itu, Bu Santi selalu terlihat takut kalau dekat cermin. Mungkin ada sesuatu yang disembunyikan di balik cermin itu." Aku merasa jantungku berdegup kencang. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik cermin itu? Mengapa Pak Darmawan begitu marah ketika Santi hampir membukanya? Dan suara-suara yang mereka dengar, apakah ada hubungannya dengan cermin itu? Apa cermin itu adalah cermin keramat? Aku harus tahu lebih banyak, gumamku. Rahmat menatapku dengan pandangan cemas. "Bu Lilis, saran saya, jangan bertindak terlalu jauh ya. Rumah ini ada banyak hal yang lebih baik gak kita ketahui."
Aku menghela nafas panjang. Rahmat mungkin benar, tapi aku bukan tipe orang yang bisa diam saja. Semakin banyak misteri yang muncul, semakin besar keinginanku untuk mengungkap semuanya. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Malam berikutnya, saat semua orang sudah tidur, aku berjalan perlahan ke arah kamarku. Cermin besar itu masih berdiri di sudut ruangan, diam dan tertutup kain. Jantungku berdegup kencang saat aku mendekatinya. Ada sesuatu tentang cermin itu yang membuatku penasaran, meskipun seluruh tubuhku seolah berteriak agar aku menjauh. Tapi malam ini, aku tidak bisa lagi mengabaikannya. Aku harus tahu apa yang tersembunyi di baliknya. Dengan tangan gemetar, aku meraih kain penutup cermin. Rasanya seperti ada energi aneh yang mengalir dari cermin itu ke tanganku. Aku menarik nafas dalam-dalam, lalu perlahan mulai membuka kainnya. Dan saat cermin itu terbuka, aku melihatnya. Sebuah bayangan. Sosok yang berdiri di balik bayanganku sendiri. Menatapku dengan mata tatapan kosong dan ekspresi wajah yang mengerikan. Pandanganku tertuju pada bayangan yang kini jelas tergambar di cermin. Meski tidak ada apa-apa di belakangku. Jantungku berdegup semakin kencang, sementara keringat dingin mulai mengalir di pelipisku. Sosok itu, bayangan yang berdiri tegak dengan ekspresi menyeramkan. Matanya menatap lurus ke arahku. Ada perasaan mencekam yang menjalar dari punggung hingga ke seluruh tubuhku. Aku mundur satu langkah, mencoba menenangkan diri. Tapi pandangan itu, pandangan penuh kebencian yang tak pernah kulihat sebelumnya, terus menahanku di tempat. Rasa penasaranku mulai berubah menjadi rasa ketakutan yang mengerikan. "Siapa kamu?" gumamku. Suara bergetar, tak terkendali. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang kian menusuk. Bayangan itu tetap diam, namun tatapannya semakin menusuk, seolah ingin menelanku bulat-bulat. Aku memalingkan wajahku dari cermin, mencoba merasionalkan apa yang baru saja kulihat. Ini mungkin hanya ilusi, tapi seberapapun aku mencoba menenangkan pikiran, bayangan itu tetap ada dalam cermin, hidup dan nyata. Dengan langkah cepat, aku meninggalkan kamar dan berjalan menuju dapur. Rasanya terlalu sempit untuk bernafas di ruangan itu. Saat aku melewati lorong, aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Jantungku berdebar lagi. Aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun suara langkah itu masih terdengar. Semakin mendekat. Aku mempercepat langkah, berharap bisa segera sampai ke dapur. "Bu Lilis." Sebuah bisikan lembut menggema di telingaku. Aku berhenti di tempat. Tubuhku kaku dan kengerian menyergapku. Itu suara seorang wanita, tapi aku tidak mengenali siapa itu. Tubuhku merinding mendengar namaku disebut. Dengan setengah ketakutan, aku berbalik. Tidak ada siapapun di koridor, hanya bayangan benda yang ditimbulkan oleh cahaya lampu redup. Aku menarik nafas dalam-dalam, berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya imajinasiku. Namun sebelum aku bisa bergerak lagi, suara itu terdengar kembali, dan kali ini lebih keras dan jelas. "Lilis, jangan tinggalkan aku." Suaranya datang dari dekat cermin kamarku. Mataku membulat dan rasa takut membuat tubuhku kembali bergetar. Aku tahu ada sesuatu di balik cermin itu. Bukan hanya sekedar bayangan, tapi mungkin sesuatu yang hidup, sesuatu yang sudah lama terperangkap di sana. Dan sekarang dia memanggilku. Dengan tangan gemetar aku memutuskan kembali ke kamar. Setiap langkah terasa berat, seolah tubuhku menolak kembali ke sana. Tapi aku harus melakukannya. Aku harus tahu siapa atau apa yang berada di balik cermin itu. Saat aku tiba di depan kamar, aku bisa merasakan hawa dingin yang keluar dari dalam ruangan. Pintu terbuka sedikit, dan aku bisa melihat cermin itu dari celah pintu. Kain penutupnya sudah terbuka sepenuhnya, memperlihatkan bayangan seram yang berdiri di balik kaca. Dengan napas tercekat, aku masuk ke dalam kamar. Langkahku pelan tapi mantap menuju ke cermin. "Siapa kamu?" tanyaku lagi. Kali ini dengan lebih keras, berharap ada jawaban yang bisa memberiku penjelasan. Dan kemudian, cermin itu bergetar. Seolah ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Aku mundur, namun tak bisa mengalihkan pandanganku dari cermin. Bayangan di balik kaca itu mulai bergerak mengikuti gerakanku. Dia semakin mendekat ke permukaan cermin. Dan tiba-tiba, wajahnya muncul, jelas di hadapanku.
Itu wajah seorang wanita. Rambutnya panjang terurai, matanya cekung dengan lingkaran hitam di sekelilingnya. Bibirnya pucat dan kulitnya nampak kusam. Dia tersenyum tipis, tapi senyum itu dipenuhi rasa sakit dan kemarahan. "Aku terperangkap di sini," katanya dengan suara pelan namun terdengar di seluruh ruangan. "Dan aku butuh kamu untuk membebaskanku." Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Wanita itu terus menatapku dengan tatapan memohon, namun di balik tatapannya, aku bisa merasakan sesuatu yang jahat. "Aku tidak bisa membantumu," jawabku dengan suara pelan. Wajah wanita itu pun berubah. Senyum memohon itu menghilang, digantikan oleh ekspresi marah. "Kamu harus membantuku. Aku sudah terlalu lama di sini." Cermin itu bergetar semakin kuat, dan aku merasa seolah ruangan ini mulai berputar. Suara tangisan, jeritan mulai terdengar dari dalam cermin. Seolah banyak jiwa yang terperangkap di dalamnya, berteriak-teriak minta tolong. Aku mundur beberapa langkah, mencoba menjauh dari cermin. Tapi setiap kali aku melangkah, suara itu makin keras. Tangisan itu berubah jadi teriakan penuh amarah, dan bayangan wanita itu semakin jelas di cermin. "Tolong, bebaskan aku!" Teriakan itu menusuk telingaku, membuatku hampir kehilangan keseimbangan. Tapi aku tahu, jika aku membantunya keluar, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Dengan sekuat tenaga aku berlari keluar dari kamar, menutup pintu dengan keras, dan teriakan itu masih terdengar di telingaku, meski aku sudah berada jauh dari kamar. Aku berlari menuju kamar Pak Darmawan. Pintu kamarnya tertutup rapat, namun aku mendengar suara ribut dari dalam. Aku mengetuk dengan keras. "Pak Darmawan, tolong saya, Pak. Tolong buka pintunya." Tidak ada jawaban. Aku menggendor pintu makin keras, sementara suara dari dalam semakin kacau. Setelah beberapa saat, pintu terbuka, dan Pak Darmawan muncul dengan wajah pucat. Dia terkejut melihatku berdiri di depan kamarnya. "Ada apa, Bu Lilis?" tanyanya. "Ada sesuatu di cermin itu, Pak. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi," jawabku, dan nafasku pun tersengal-sengal. Wajah Pak Darmawan berubah saat aku menyebutkan cermin itu. "Jangan pernah dekat-dekat dengan cermin itu lagi," katanya dengan nada tegas. "Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi." Aku terdiam. "Pak, ada apa sebenarnya dengan cermin itu?" Pak Darmawan menghela nafas panjang. Wajahnya terlihat semakin tegang. "Itu bukan cermin biasa. Ada sesuatu yang terperangkap di dalamnya. Dan kamu harus memastikan dia tetap di sana, Bu Lilis. Jangan biarkan dia keluar, apapun yang terjadi." Aku merasakan kengerian menjalar di sekujur tubuhku. Apa yang sebenarnya sedang aku hadapi? Siapa wanita di balik cermin itu? Dan kenapa dia terperangkap di sana? "Saya tidak bermaksud mengeluarkan dia, Pak. Saya cuma penasaran karena cermin itu selalu bergetar hampir setiap malam. Maaf jika saya lancang dan sempat membuka penutup tirainya. Sosok itu berteriak minta saya untuk membebaskannya. Dia terlihat sangat marah," ucapku dengan suara bergetar, karena merasakan degup jantung yang berdetak dan tak beraturan akibat rasa takut yang makin besar. "Tenang saja, meskipun mungkin belenggu itu sudah melemah, tapi aku yakin itu masih mampu untuk menahannya untuk beberapa saat sampai Bajono sembuh," ucap Pak Darmawan. Raut wajahnya juga terlihat nampak ketakutan. "Bajono? Siapa dia, Pak?" tanyaku berusaha menggali informasi. Pak Darmawan menatapku dengan ekspresi kesal. "Sudahlah, tidak semua hal harus kamu tahu. Bukankah sudah saya tegaskan dari awal?" "Yang dikatakan Bu Lilis itu ada benarnya, Pak." Suara Rahmat mengagetkanku. Entah sejak kapan Rahmat dan Santi sudah berdiri di depan kamar sebelah kamar Pak Darmawan. Kami juga perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun belum sempat Pak Darmawan menjawab, kami semua dikejutkan dengan suara kaca yang pecah. Aku yakin itu adalah suara cermin di kamar, disusul suara teriakan penuh amarah. "Darmawan, kamu harus mati. Kamu harus membayar ini semua." Wajah Pak Darmawan langsung pucat seketika. Tanpa aba-aba, dia pun langsung berlari ke arah depan meninggalkan aku, Santi, dan Rahmat. "Kalian yang menikmati semua ini harus mati," teriaknya lagi. Aku menoleh dan ternyata makhluk yang tadi ada di dalam cermin sudah terbebas dan sedang melayang ke arah kami. Tanpa berpikir panjang, kami pun lari sekencang-kencangnya menyusul Pak Darmawan. Namun sesampainya di ruang tamu, kami melihat Pak Darmawan sedang berusaha keras membuka pintu yang seakan terkunci dari luar. "Pintunya nggak bisa, pintunya tiba-tiba terkunci dari luar," teriaknya panik.
Ia pun langsung berlari menuju kamar tamu yang ada paling dekat dengan ruang tamu. Tanpa berpikir panjang, kami pun berlari mengikuti Pak Darmawan dan masuk lalu mengunci kamar dari luar. "Loh, Santi mana?" tanyaku pada Rahmat dan Pak Darmawan. "Loh, saya nggak tahu. Mungkin dia tertinggal di luar." Tepat setelah Pak Darmawan menjawab pertanyaanku, dari depan kamar, kami dapat mendengar dengan jelas suara Santi yang sangat ketakutan. "Enggak, jangan mendekat. Ah!" Suara teriakan pilu begitu menggema, sebelum kemudian menjadi hening. Aku menangis membayangkan kondisi Santi di luar. "Santi mati, Rahmat. Santi mungkin sudah mati," ucapku lirih. Rahmat tak menjawab. Ia nampak menangis sambil terus menyalahkan dirinya yang tanpa sengaja telah meninggalkan Santi di luar. "Sudah, jangan menangis. Sekarang yang harus kita pikirkan adalah gimana caranya kita melarikan diri dari makhluk itu," ucap Pak Darmawan. Ia nampak mendongak, menatap ke sebuah lubang yang ada di atap kamar. Tapi untuk menjangkaunya tentulah tidak mudah karena atap yang cukup tinggi tersebut. Brak, brak, brak. "Pak Darmawan, buka, Pak!" Terdengar suara Santi dari balik pintu. "Cepat, sebelum makhluk itu kembali ke sini." Kami bertiga sedikit merasa lega mengetahui ternyata Santi masih hidup. Aku pun segera mendekat ke pintu dan membukanya. Namun tiba-tiba, tepat setelah pintu sedikit terbuka, aku terkejut karena ternyata yang berdiri di depan pintu itu bukanlah Santi, melainkan makhluk itu. Ia menatapku sambil menyeringai. Aku berusaha menutup kembali pintu tersebut, namun terlambat. Kekuatan makhluk itu begitu besar. Ia mendorong pintu itu hingga membuatku terpental dan jatuh terkulai di atas lantai. Sejenak, kesadaranku timbul dan tenggelam. Aku dapat melihat dengan samar-samar bagaimana makhluk itu masuk dan langsung mencekik mereka berdua. "Aku gak boleh di sini terus. Aku harus menyelamatkan diri," gumamku sembari berusaha bangkit. Aku berjalan mengendap-endap keluar. Saat sampai di luar, aku mendapati Santi sedang berusaha berdiri. Kepalanya nampak berdarah, entah kenapa. "Santi, ayo San, kita harus keluar dari sini." Santi nampak mengangguk. Aku pun membopongnya menuju ruang tamu. Aku tak ada pilihan lain selain berusaha untuk mendobrak pintu itu, meskipun aku tahu itu akan sangat sulit. "Santi, kamu duduk dulu, aku bakalan coba dobrak pintu itu," ucapku. Santi nampak mengangguk setuju. Dengan memantapkan hati, aku mulai mengambil ancang-ancang untuk mendobrak pintu. Namun, sesaat sebelum aku mendobrak pintu itu, tiba-tiba saja pintu itu terbuka, dan ternyata itu adalah Pak Harjo. "Ayo cepat lari, kita harus keluar dari sini sekarang juga," titah Pak Harjo. Kami pun langsung bergegas keluar sembari memapah tubuh Santi yang lemas. Langkah kami seolah begitu lambat saat menuju pintu gerbang. Setelah berhasil keluar dari rumah itu, kami pun segera ke rumah salah satu paranormal yang berjarak sekitar 2 km dari rumah. Paranormal itu bernama Mbah Jono. Paranormal itu nampak menggunakan tongkat dengan jalan tertatih. Dari sana aku baru mengetahui asal-usul dari sosok dalam cermin tersebut. Ternyata, sosok dalam cermin itu adalah sosok jin pesugihan milik Pak Darmawan. Namun karena Pak Darmawan menyesali perbuatannya dan ingin lepas dari perjanjian sesat, ia pun meminta bantuan Mbah Jono untuk mengurungnya di dalam cermin. "Makhluk itu begitu kuat. Saya sampai menjadi seperti ini ya karena melawan makhluk itu. Ternyata kekuatan saya hanya bisa mengurungnya selama 3 tahun. Kalau dia sudah lepas, saya nggak yakin bisa menghadapinya dengan kondisi saya sekarang," ucap Mbah Jono sambil menunjukkan luka bekas cakaran di perutnya. "Lalu kami harus gimana, Mbah?" tanyaku khawatir. "Kalian harus lari, biar nanti saya yang hadapi," kata Mbah Jono. "Tapi mana mungkin kami tinggalkan Mbah Jono dalam situasi berbahaya," ucap Pak Harjo. Mbah Jono nampak tersenyum lemah. "Aku memang baru pulih dan masih lemah, tapi aku yakin makhluk yang sudah lama terkurung itu juga sama lemahnya. Kalau aku harus bertarung sekali lagi, ini adalah pertarungan sampai mati. Salah satu di antara kami akan mati." Kami pun terpaksa menuruti perintah Mbah Jono, meskipun sebenarnya kami tidak sampai hati meninggalkannya seorang diri. Kami pun pergi menjauh dari tempat itu, meninggalkan tempat yang bahkan hampir merenggut nyawa kami. Setelah kejadian itu, kami kembali ke kampung halaman masing-masing. Selang beberapa bulan, aku pun kembali ke wilayah itu dan langsung menuju ke rumah Mbah Jono. Kulangkahkan kakiku ke teras rumah milik Mbah Jono. Aku berharap Mbah Jono selamat. "Cari siapa, Nak?"
terdengar suara seseorang menyapa. Dan saat aku menoleh ke belakang, ternyata ada Mbah Jono dengan kursi rodanya. "Mbah, sampean selamat. Alhamdulillah," ucapku penuh syukur. "Lalu gimana dengan makhluk itu, Mbah? Gimana dengan Pak Darmawan dan Rahmat?" "Makhluk itu sudah mati. Aku berhasil mengalahkannya. Tapi aku jadi seperti ini," ucapnya sambil mengelus-elus kakinya. "Ternyata makhluk itu cukup kuat mengangkat tubuhku, lalu menghempaskannya di tanah sampai kaki kiriku patah." "Lalu gimana cara Mbah mengalahkan makhluk itu?" tanya aku penasaran. "Aku berpura-pura minta maaf dan akan bersekutu dengannya. Dan di saat dia lengah, aku gunakan sisa tenagaku menyerangnya. Dia yang sudah sama-sama lemah, akhirnya bisa aku kalahkan. Ya meskipun aku harus jadi pakai kursi roda selama 2 bulan ini." "Terus gimana dengan Pak Darmawan dan Rahmat, Mbah?" Pak Jono tersenyum sambil menatapku. "Sekarang mereka ada di kebun singkongku." "Jadi mereka semua selamat, Mbah?" tanyaku, berharap mereka berdua masih hidup. "Tidak, mereka semua sudah dikubur." Ya, itulah tadi cerita dari tulisan Levinka berjudul Sosok Mengerikan Dalam Cermin. Tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.